Yang akan kita bahas yang pertama ini adalah as-sabat. Ya, sabat. Sabat ini secara bahasa maknanya diddul zawal, diddul zawal. Ya, ini lawan kata dari condong, ya. Waktu zawal. Waktu zawal itu waktu matahari sudah mulai bergeser, ya kan? Matahari sudah mulai bergeser. Waktu zawal, ya. Maknanya apa? Diddul zawal ini lawan dari kata condong. Ya, ini apa? Al-biqa wa adamuz zawal, yaitu tetap tanpa ada kebengkokan, tetap tanpa ada pergeseran. Itu namanya sabat, ya. Kalau secara istilah syar'i maknanya al-istiqamatu ala tariqil huda wal khair wa tamassuku bihi ya. Secara syar'i itu maknanya adalah istiqamah itu sendiri, ya, di atas jalan petunjuk dan di atas jalan kebaikan, ya, dan berpegang teguh dengan jalan tersebut, ya. Kemudian bersabar terhadap konsekuensi dalam rangka menempuh jalan tersebut. Itu namanya sabar, ya. Itu namanya sabar. Baik. Yang akan kita bahas dalam materi sabar ini, selain makna sabar tadi, ya, maudhu yang akan kita bahas juga adalah gambaran-gambaran tentang sabar, ya. As-suwar minas sabat, yaitu gambaran-gambaran tentang sabat. Sabat yang pertama itu adalah sabat fil ma'rakah, ya. Sabat dalam pertempuran, ya. Sabat dalam pertempuran antara yang hak dan yang batil. Maknanya sabat dalam pertempuran antara yang hak dan yang batil ini tidak condong kepada kebatilan sedikit pun, ya. Dia tetap lurus, tidak ada kecondongan, wa adamul iltifat, tidak adanya menoleh kepada kebatilan, tidak adanya kecondongan terhadap kebatilan, tidak adanya ar-rukun, tidak adanya kemiringan terhadap kebatilan sama sekali. Jadi dia tetap tegak lurus, ya. Apapun yang terjadi, ya, apapun yang terjadi dalam ma'rakah, tidak ada kecondongan sedikit pun, tidak ada kemiringan sedikit pun, tidak ada menoleh sedikit pun dalam kebatilan. Itu namanya sabat dalam ma'rakah, ya. Jadi kebanyakan para aktivis memang yang terlalu bersemangat di awalnya, ya, memang tidak bisa sabat. Tidak bisa sabat dalam artian dia tetap berada di atas jalan yang hak tersebut, kemudian dia bersabar terhadap segala konsekuensi yang ada, segala konsekuensi dalam rangka menempuh jalan tersebut. Sabar di atas jalan tersebut, sabar juga dalam menerima konsekuensi dalam meniti jalan tersebut. Itu namanya sabar. Kebanyakan para aktivis memang tidak sabar dalam meniti risiko dalam jalan tersebut. Kita sering mengatakan bahwasanya Islam itu naik turun, Ustaz. Iya, betul. Islam naik turun. Terkadang kita semangat, terkadang kita lemah, betul, Ustaz. Itu manusiawi. Saya katakan itu manusiawi, ya. Kita juga pernah mengalami semangat, kita juga pernah mengalami lemah semangat, betul. Itu manusiawi, ya. Tetapi kemudian bagi seorang aktivis, ya, ketika lemah semangat itu tidak boleh berlarut-larut. Bagi seorang aktivis, ketika kemudian semangat sudah mulai melemah, nggak boleh dia biarkan berlarut-larut. Segera harus ada tindakan untuk kemudian kembali lagi kepada semangat yang seperti semula, ya. Memang ada keadaan seperti itu, tapi tidak boleh kemudian itu kita biarkan sampai batas waktu yang tidak bisa ditolerir. Apa itu batas waktu yang tidak bisa ditolerir? Sampai pada batas waktu dia kemudian futur. Ya, itu nggak bisa tolerir sudah. Yang namanya futur itu putus kemudian kembali lagi kepada jalan yang semula. Kalau kemudian dia melemah begini, harus segera naik kembali. Jangan dibiarkan keadaan itu terus menurun. Lemah iman memang manusia, ya, tidak ada yang stabil keimanannya, ya. Kenapa? Karena memang ada perintah, ada larangan. Ya, lain dengan malaikat dan sebagainya, tidak ada syariatnya,
Ya, yang ada dia hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, selesai urusan. Tetapi kita kemudian ada syariatnya. Kita ada aturan-aturan yang harus kita jaga, yang harus kita lalui, yang harus kita lakukan dan kita tinggalkan. Sehingga kemudian ujian kita lebih berat. Kadang turun, boleh. Tetapi kemudian keadaan ini nggak boleh berlarut-larut, harus segera bangkit. Harus segera bangkit. Nah, itulah sabat namanya ya. Kemudian sabat yang lain ya. Sabat yang lain adalah sabat dalam masalah din secara umum ya. Sabat dalam din secara umum ya. Secara umum sabat dalam din maknanya apa? Tetap teguh dalam melaksanakan dinullah, tetap teguh dalam melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tetap teguh dalam menjaga hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Ini namanya as-sabat dalam din ya. Kemudian ada juga as-sabat alal istiqamah ya. Sabat terhadap di keistiqomahan itu sendiri. Hakikatnya sebetulnya sabat itu istiqomah itu sendiri sebetulnya ya. Hakikatnya demikian. Sudah pernah saya terangkan bahwasanya istiqomah itu adalah hidayah yang paling puncak yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara hidayah ya, yang kita minta itu Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan saya hidayah pada jalan yang lurus. Itu tingkatan yang paling tinggi, itu minta hidayah supaya bisa istiqomah. Dan lebih tinggi lagi daripada itu, sabat di atas istiqomah itu sebetulnya. Ya, lebih tinggi lagi. Kenapa demikian? Banyak orang yang kemudian diberikan keistiqomahan itu, tapi belum tentu bisa sabar di atas istiqomah itu sendiri. Ya. Tingkatan hidayah yang paling rendah, ya, yang umum dimiliki oleh siapapun adalah Islam itu sendiri. Islam itu hidayah bagi siapapun. Orang yang mendapatkan Islam itu berarti mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada lagi hidayah yang lebih daripada itu, hidayah mau mempelajari Islam. Kenapa? Karena memang banyak orang yang kemudian diberikan hidayah Islam tapi tidak mau mempelajari Islam itu sendiri. Banyak, ya, banyak, ya. Kita bisa melihat kebanyakan di antara kaum muslimin demikian. Agamanya apa? Islam. Tapi belajar Islam nggak pernah. Nggak tahu ini halal, nggak tahu ini haram, nggak tahu ini sunnah, nggak tahu ini bid'ah, nggak tahu ini syirik, nggak tahu ini tauhid. Nggak paham dia. Kenapa dia nggak belajar tentang dinul Islam? Nggak cukup, itu juga nggak cukup. Kita minta lagi hidayah supaya apa? Bisa melaksanakan apa yang kita pelajari, ya. Mau mengamalkan apa yang kita pelajari. Kenapa? Karena banyak orang yang kemudian mengenal, mempelajari dinul Islam juga tidak diberikan hidayah untuk kemudian mau mengamalkan apa yang dia pelajari. Itu pun kemudian tidak cukup, ya, tidak cukup. Minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian istiqomah dalam mengamalkan apa yang kita pelajari tersebut. Itu juga nggak cukup, minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk kemudian mati di atas istiqomah tersebut. Ya, yaitu sabat tadi itu, ya. Nah, itulah hidayah yang paling tinggi. Kemudian ada sabat fi ayyamil fitan, sabat dalam hari-hari penuh dengan fitnah seperti ini, ya. Sebagaimana hari ini kita jumpai keadaan kita seperti sekarang ini adalah keadaan yang penuh dengan fitnah, ya. Fitnah syubhat dan lain sebagainya, fitnah syahwat dan lain sebagainya. Kemudian ada bagaimana kemudian kita bisa sabar dalam menghadapi fitnah ini. Inilah beberapa bentuk gambaran sabar. Maknanya apa? Butuh sabar dalam beberapa hal ini, ya. Butuh sabar dalam menghadapi fitnah, butuh sabar dalam pertempuran, butuh sabar dalam melaksanakan dinul Islam, ya. Butuh sabar dalam keistiqomahan. Maknanya demikian, ya.